Pernah nggak sih kalian ngelihat kolam koi mendadak berwarna hijau? Atau dinding kolam ditumbuhi lapisan lembut berwarna hijau kecoklatan? Mungkin kamu langsung panik dan berpikir, wah, ini pasti alga, harus dibersihkan nih. Tapi apakah benar alga itu musuh? Atau sebenarnya justru sahabat koi kita? Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas alga di kolam koi itu harus dihilangkan atau dibiarkan. Jadi, simak video ini sampai habis ya. Apa itu alga? Alga adalah mikroorganisme bersel satu atau multisel yang tergolong tumbuhan air. Tapi beda dengan tanaman biasa, alga nggak punya akar, batang, ataupun daun. Mereka tumbuh di air dan bisa berkembang sangat cepat, apalagi kalau lingkungannya nyaman. Alga berkembang biak lewat pembelahan sel yang sangat cepat. Bahkan dalam waktu beberapa jam saja, mereka bisa menggandakan jumlahnya. Apalagi di siang hari saat cahaya mataharinya melimpah. Dan yang menarik, di malam hari mereka berhenti berfotosintesis dan malah menyerap oksigen. Nah, ini nanti penting banget untuk kita bahas di segmen berikutnya. Kolam koi sebenarnya tempat yang ideal banget untuk alga. Jadi kalau kamu lihat kolam kamu mulai ada alga, itu nggak selalu pertanda buruk kok. Tapi justru bisa jadi indikator airnya mengandung nutrisi, ada cahaya yang cukup, dan kehidupan di dalamnya. Jadi alga itu bagian alami dari ekosistem kolam, bukan sesuatu yang harus langsung dimusuhi. Tapi bukan berarti kita bisa cuek juga. Karena kalau dibiarkan tumbuh tanpa kontrol, alga bisa jadi bumerang buat koi kesayanganmu. Manfaat alga untuk koi. Nah, sobat koi, mungkin banyak yang belum tahu ya. Di balik penampakannya yang jorok, ternyata alga punya sejumlah manfaat penting buat kesehatan kolam dan koi kamu. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, sumber makanan tambahan yang alami. Koi itu ikan omnivora yang suka banget ngemil. Salah satu camilan favoritnya adalah biofilm alga tipis yang nempel di dinding kolam. Alga ini kaya akan serat alami, enzim pencernaan, dan pigmen klorofil yang baik untuk kesehatan usus koi. Kalau kamu perhatikan, koi kadang suka menggosok-gosokkan mulutnya ke dinding kan? Itu tandanya mereka sedang makan alga. Kedua, menstabilkan kualitas air. Alga bisa membantu menjaga keseimbangan ekosistem kolam, terutama dalam hal nutrisi air. Secara alami, alga akan menyerap nitrat, fosfat, dan amonia dalam jumlah yang kecil. Semua senyawa itu adalah hasil dari metabolisme ikan dan sisa pakan. Kalau nggak diserap, bisa meracuni koi loh. Nah, alga berfungsi seperti penyerap limbah biologis alami. Yang ketiga, menghasilkan oksigen di siang hari. Di siang hari saat terkena cahaya matahari, alga melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Ini sangat membantu terutama di kolam outdoor tanpa aerasi tambahan. Makin tinggi kadar oksigen, makin nyaman juga koi bergerak dan makin stabil juga pH airnya. Tapi hati-hati ya, di malam hari alga justru menyerap oksigen. Nanti kita bahas itu di segmen berikutnya ya. Yang keempat, mencegah pertumbuhan bakteri jahat. Lapisan alga yang tipis di dinding kolam juga berfungsi seperti pelindung alami. Kenapa sih? Karena mereka mengisi ruang permukaan sehingga bakteri patogen atau penyebab penyakit jadi sulit menempel atau berkembang. Selama jumlahnya terkendali dan tidak membusuk, keberadaan alga ini bisa membuat kolam jadi lebih stabil secara biologis. Terus, kapan sih alga jadi bahaya untuk ikan koi? Sobat koi, ingat prinsip dasarnya ya. Alga itu baik kalau sedikit, tapi bisa jadi musuh jika tumbuh tak terkendali. Sekarang kita bahas kondisi seperti apa sih ketika alga yang dari teman berubah menjadi ancaman serius bagi kolam koi kita. Yang pertama, saat populasinya meledak atau alga bloom. Terjadi saat nutrisi di air terlalu tinggi, kelebihan pakan, kotoran koi, atau pupuk dari tanaman kolam. Akibatnya, alga tumbuh terlalu cepat,
air jadi hijau, keruh seperti susu. Yang kedua, saat malam hari. Alga menghisap oksigen. Malam hari, alga berbalik fungsi, menyerap oksigen untuk respirasi yang bikin DO atau dissolved oksigen turun drastis menjelang pagi. Akibatnya, koi megap-megap, stres, bahkan bisa mati mendadak. Yang ketiga, fluktuasi pH dan keseimbangan air terganggu. Alga ikut mempengaruhi keseimbangan air di kolam, terutama pH-nya. Perubahan pH mendadak bikin koi stres, gampang terkena penyakit kulit, terutama berbahaya untuk koi kecil atau koi baru yang belum adaptasi. Jadi jelas ya, bukan alganya yang berbahaya, tapi jumlah dan cara kita mengelolanya. Kolam dengan alga tipis di dinding itu normal banget kok, bahkan sehat. Tapi kolam yang penuh dengan alga liar tanpa kontrol bisa jadi bom waktu buat kolam koi kamu. Terus cara mengontrol alga gimana sih? Jadi gimana sih cara kita mengontrol alga tanpa harus ngilangin semuanya? Kuncinya ada di keseimbangan. Jangan terlalu banyak kasih makan, sisa pakan, dan kotoran ikan itu makanan empuk buat alga. Semakin subur air kolammu, semakin cepat juga alga tumbuh. Terus perhatikan juga cahaya matahari ya. Kolam yang kena sinar matahari langsung seharian penuh cenderung lebih cepat beralga. Kalau bisa, kasih peneduh, bisa pakai paranet atau tanaman rindang di sekitar kolam. Kamu juga bisa pakai filter yang bagus, baik mekanis maupun biologis, dan tambahin lampu UV ya. Itu udah sangat membantu menghambat pertumbuhan alga, terutama yang bikin air jadi hijau keruh. Oh iya, tanaman air juga bisa membantu menyerap nutrisi berlebih loh. Lotus, ecek gondok, atau bambu air itu contoh yang bagus. Tapi tetap dijaga ya, jangan sampai menutup permukaan kolam. Dan yang gak kalah penting, ganti air secara rutin. Cukup ganti 10-20% air kolam dalam seminggu, dampaknya besar banget buat kestabilan ekosistem. Intinya, alga bukan untuk dibasmi total. Justru keberadaannya yang tipis di dinding itu bagus banget buat koi. Koi bisa ngemil dan air tetap stabil. Tapi begitu dia tumbuh kuasain kolam, nah itu waktunya kamu ambil kontrol. Jadi intinya alga nggak harus dibasmi, cukup dikontrol saja. Kolam sehat itu bukan yang bebas alga, tapi yang seimbang. Kalau kamu butuh koi sehat dan konsultasi kolam tanpa ribet, langsung aja ke Agro Koi Farm. Like, komen, dan subscribe ya. Tulis di kolom komentar, kamu tim alga dibiarkan atau dihilangkan.